warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Bapak Ibu calon guru penggerak hebat di seluruh Indonesia, berjumpa kembali bersama saya, Gurianto SPDSD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari UPT SD Negeri 07 Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitator Ibu Sinta Damaria Simanjuntak dan pengajar praktik Ibu Hot Mauli Lumban Raja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 2.3.A.6, demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching dalam supervisi akademik dengan menggunakan alur Tirta. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Baiklah, Bapak Ibu calon guru penggerak hebat di seluruh Indonesia, pada praktek coaching yang pertama ini, saya Gurianto akan berperan sebagai coach dan Bapak Sulaiman akan berperan sebagai coachee, sedangkan Ibu Asaratun akan berperan sebagai observer atau pengamat. Bagaimana praktek coaching yang akan kami lakukan? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guri. Selamat siang, Pak Guri. Waalaikumsalam, Bu Sarah. Selamat siang, Bu Sarah. Gimana kabarnya, Pak Guri? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Nah, kalau Bu Sarah nih gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah ya, Pak ya. Baik juga, sehat juga gitu. Nah, Pak Guri, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Guri. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baiklah ya Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya gitu. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apakah yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Ibu Asaratun. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu Francis, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, nah untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan nantinya secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau yang kompetensi yang spesifik, mungkin saya akan kembangkan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, mungkin kali seperti itu ya Bu ya. Oke, nah pertanyaan yang terakhir nih ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya itu ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Iya Pak, oke demikian dulu ya Pak Guri perangkat observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam Pak Guri. Gimana nih kabarnya Pak Sulaiman? Alhamdulillah sehat Pak Guri. Pak Guri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak.
Ah, sehat seperti biasalah. Iya, iya. Ini nih Pak, dengar-dengar nih Pak Sulaiman ada yang mau disampaikan atau diceritakan gitu ya Pak? Iya, Pak, betul. Ada sesuatu sih yang ingin saya sampaikan saat ini kepada Bapak. Ya, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Pak ya. Iya, Pak. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit saja ya untuk kita ngobrol-ngobrol gitu ya Pak. Iya, iya, Pak. Jadi apa nih yang ingin Bapak Sulaiman sampaikan kepada saya? Baik, Pak. Saya sih ini permasalahan dari sebelum-sebelumnya juga ini juga sih, Pak. Karena zaman ini sebetulnya zaman sudah canggih kan gitu, Pak. Perkembangan ilmu pengetahuan sudah berkembang. Namun yang menjadi permasalahan saya di saat ini, Pak, proses pembelajaran guru itu masih konvensional gitu, Pak. Rata-rata itu ceramah, ceramah, ceramah sehingga pembelajaran itu kesannya membosankan gitu, Pak. Ya, karena eh, tidak kepada guru-guru yang senior, yang junior, pada umumnya agak membosankan gitu, Pak, karena sudah terbiasa dengan gaya-gaya ceramah gitu, Pak. Saya ingin sih gaya-gaya belajar sini bervariatif. Saat ini kurang bervariatif gitu, Pak. Oh, baik. Kalau saya garis bawah ini ya Pak ya, berarti permasalahan dari Pak Sulaiman itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru itu kurang bervariatif, begitu ya Pak Sulaiman ya? Iya, betul, Pak. Jadi kurang bervariatif karena medianya atau model pembelajarannya itu pun masih model yang lama, Pak. Masih hanya menggunakan buku, gitu aja, Pak. Oh, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa ya yang ingin Pak Sulaiman dapatkan? Eh, Kalau dari percakapan kita hari ini, Pak ya, yang saya ingin dapatkan sebetulnya ada perubahan, Pak, di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi dalam proses pembelajaran gitu, Pak. Oh, jadi yang Pak Sulaiman harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Iya. Kira-kira perubahan apa yang Pak Sulaiman ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya sih inginnya ada perubahan, Pak. Misalnya dalam penyampaian metode pembelajaran itu, Pak. Ya, bervariasi. Jadi sehingga tidak membosankan. Misalnya bisa menggunakan berbagai aktivitas dalam pembelajaran, entah dengan puisi, pantun, kemudian ada ice breaking, kemudian penggunaan media itu semacam sekarang zaman sudah canggih, media pembelajaran banyak, Pak. Ya, walaupun kita tidak bisa membuat, tapi dari YouTube itu sudah bisa kita adopsi dan kita sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak itu tidak membosankan dengan melihat variasi dalam proses pembelajaran dengan mengikuti sesuai dengan materi pembelajarannya gitu, Pak. Jadi kesan tidak kaku gitu, Pak. Oh, oke Pak. Dari yang Pak Sulaiman sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model ataupun media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak. Iya, Dan, iya. dan itu berada di level 10 ya. Kira-kira Pak Sulaiman sekarang ini berada di level berapa ya Pak ya? Kalau saya sih, Pak, kalau mengukurnya dari kondisi, karena saya melihat gini, Pak. Dari kondisi karena ya saya termasuk di sini guru yang junior lah, Pak. Ya kan gitu, Pak. Yang muda gitu, tapi pengennya banyak ada perubahan. Tapi kalau saya lihat sendiri, kalau saya mengukur itu ada di proses level kelima ya mungkin, Pak. Kira-kira begitu 5 lah, Pak. Oh, di level 5 ya Pak ya? Iya, Pak. Jadi kalau dikondisikan di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak khususnya? Kalau saya sih, Pak, kalau dikatakan level 10 terlalu muluk kali ya, Pak ya. Kayaknya karena level 10 itu udah sempurna gitu, Pak. Sedangkan kita melakukan perubahan itu tidak segampang yang kita inginkan gitu, Pak. Antara level 7 ke 8 lah gitu, Pak. 7 lah gitu, Pak. Kalau level ingin perubahan itu aja segitu pun jadilah, Pak. Oke. Iya, oke. Di level 5 ke level 7 ya Pak ya? Iya, iya. Kira usaha apa nih
apa yang akan Pak Sulaiman lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kalau saya sih Pak ya, sebenarnya pinginnya sih proses dalam memikirkan juga sih Pak. Cuman ada sih beberapa ide yang ingin saya buat Pak. Itu kegiatan semacam, ya saya kan banyak dapat pengetahuan-pengetahuan dari luar gitu Pak kan. Contoh, eh, kebetulan saya mengikuti program sekolah penggerak, kemudian pengembangan-pengembangan diri banyak di luar itu tentang media pembelajaran gitu Pak. Eh, tapi kegiatan awal sih semacam kegiatan mentoring gitulah Pak, mentoring kecil-kecilan gitu. Ya, sebagai Oh, atau pendampingan pendampingan individu kepada oh, teman-teman gitu Pak. oke Pak. Untuk mentoring nanti, Bapak merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan di sekolah, dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian dari Bapak tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan sih Pak dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah, karena posisi saya sebagai rekan sejawat kan gitu Pak. Yang saya kesannya nanti mau menggurui nih kepada kawan-kawan guru yang senior. Jadi saya dianggap ya anak kemarin sore tapi sudah sok paten, sok pintar Ah, iya. menggurui. Jadi artinya gini Pak, saya coba melakukan pendekatan dengan kepala sekolah. Semacam saya ingin membuat kegiatan semacam kegiatan diseminasi Pak, kegiatan Oh, diseminasi tentang proses materi pembelajaran, kemudian pendekatan-pendekatan kepada siswa gitu Pak, sehingga penggunaan media itu bisa bervariatif gitu Pak. oh. Berarti Pak Sulaiman ini eh, sudah merencanakan cara mentoringnya, pendampingannya, ataupun diseminasi, Diseminasi, ya ya, Pak ya? ya, ya Pak. Dari kira-kira dari ketiganya ini, kira-kira Pak Sulaiman itu untuk saat ini ya Mm-mm. lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya? Sepertinya yang mentoring dan diseminasi lah gitu Pak. Karena Oh, kalau untuk pelatihan atau workshop perlu memang persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak iya, sebentar. Kemudian iya, kita juga namanya memfasilitasi orang. Artinya kita tetap iya, ya kitalah yang membiayai itu kan gitu Pak. Dari iya, segi materi kita punya keterbatasan juga gitu Pak. Kemudian kalau saya sih sebagai narasumber, ya kesannya gimana ya Pak? Karena saya junior, ya saya berusaha untuk mencari pemateri atau narasumber dari luar, yang artinya kita iya, ya harus membayar orang yang di luar tadi gitu Pak. iya. Lebih senior lah gitulah Pak Iya, ya. yang lebih senior gitu Pak. Walaupun saya punya pengetahuan gitu Pak. Iya. Oke, Bapak. Eh, jadi mentoring ya Pak ya. Iya. Eh, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Sulaiman ini memerlukan spot atau memerlukan bantuan siapa ya? Atau gimana itu nantinya untuk melaksanakan mentoring tersebut Pak? Ada sih Pak, saya mungkin nanti yang pertama sih Pak, kalau kepala sekolah itu sudah pasti Pak, kepala sekolah Iya. kan. Kemudian guru ya memang ada beberapa guru yang memang paham IT dalam proses pembelajarannya, karena selama ini saya melihat juga beliau juga sudah bervariasi menyampaikan pembelajaran di dalam kelas yang nantinya. Jadi saya berusaha nanti saya minta sama eh, Pak Ramli dan Pak Herman gitu Pak. Oh, oke oke. Berarti Pak Sulaiman ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, Iya, iya, Eh, iya Pak. dengan rekan kerjanya. Iya, iya Pak. Kira-kira kira-kira nih Pak, kapan ya mau direalisasikan kegiatan mentoringnya itu? Insya Allah dalam minggu ini Pak, minggu depan lah, karena ini kan masih proses libur ya Pak ya. Jadi insya Allah akan saya lakukan, saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, ya saya akan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oh, oke Pak Sulaiman, bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira Pak Sulaiman dari percakapan kita hari ini ya, apa sih yang Bapak Sulaiman dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya sih sudah mendapat gambaran kira-kira apa solusi sepertinya dari permasalahan saya, unek-unek saya itu sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan dan perubahan apa yang akan saya lakukan
ke depan di sekolah saya sendiri, Pak. Karena mengingat kegiatan-kegiatan seperti mentoring, kemudian kegiatan diseminasi atau yang lain-lain, itu nanti juga akan dibantu oleh rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian atau memanfaatkan media pembelajaran yang selama ini mereka sudah gunakan gitu, Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Iya, Pak. Pak Sulaiman sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ya Pak ya. Iya, ya. Oke, tunggu nanti ya Pak kabar-kabarnya ya Pak Sulaiman ya. Iya, ya, Pak. Setelah melakukan mentoring. Saya sudah tak sabar nih untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Pak Sulaiman. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Iya, ya, Pak. Semoga rencana-rencana Pak Sulaiman untuk mentoring nanti berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya, ya, Pak. Terima kasih Pak banyak ya, karena Bapak sudah berusaha untuk meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya, curhatan saya, masalah saya, permasalahan saya di sekolah gitu Pak. Menurut saya, mudah-mudahan dengan apa yang nanti saya dapatkan bisa saya lakukan dan bermanfaat untuk perubahan sekolah saya Pak ke depan Pak. Ya sama-samalah Pak Sulaiman ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung saja hubungi saya Pak ya. Siap, Biar kita bisa coaching-coaching lagi gitu ya Pak ya. siap Pak. Siap. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke ya Pak ya. Begitu Ya, Pak. saja dulu. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Guri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sarah. Bagus ya Pak Guri, coachnya dengan coachinya dalam obrolan kalian berdua gitu ya, dengan Pak Sulaiman. Pak Sulaimannya sebagai coachingnya dan Pak Guri sebagai coachnya, begitu bagus ya dalam percakapan kalian gitu. Nah, Pak Guri, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Pak Sulaiman. Iya, alhamdulillah Bu, sudah. Sebelum penutupan nih ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, seperti menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu, Ibu. Oke, Pak Guri. Menurut saya sebagai observer ya, Pak Guri, tadi proses coaching Pak Guri dan Pak Suleh itu sudah berjalan dengan baik gitu ya, dengan menyampaikan permasalahan media pembelajaran gitu ya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Guri juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sule, sehingga Pak Sule bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu ya Pak. Dan coaching ini tadi juga telah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Bapak lakukan barusan tadi dengan Pak Sule? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi tentang prioritas sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Oh gitu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian dulu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutupi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Terima kasih juga, Bu Sarah. Selanjutnya, pada praktek coaching yang kedua ini, saya Gurianto akan berperan sebagai coachee dan Ibu Asaratun akan berperan sebagai coach. Sedangkan Bapak Sulaiman akan berperan sebagai observer atau pengamat. Bagaimana praktek coaching yang kedua ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asaratun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaiman. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Sulaiman. Kalau Bapak Sulaiman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik juga, sehat-sehat juga di sini, Bu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, karena nanti Ibu akan melakukan coaching kepada Pak Gurianto, ya. Tapi sebelum itu saya akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati, kemudian saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, Ibu. Kira-kira yang akan saya tanyakan kepada Ibu ini adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama yaitu presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang kira-kira ingin Ibu kembangkan nanti secara spesifik lah, yang ingin Ibu observasi dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang lebih spesifik itu, Bu. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir Ibu, indikator pencapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan kira-kira dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, ya Ibu. Berarti demikian dulu ya Bu, perangkat observasi kali ini. Kemudian untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching kepada Pak Gurianto. Saya berikan waktu kepada Ibu, ruang dan waktunya. Saya persilakan. Siap Bapak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Gurianto. Waalaikumsalam, Bu Sarah. Gimana kabarnya Pak Gurianto? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Sarah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Gurianto. Dengar-dengar Pak Gurianto ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan kepada saya ya? Iya, Bu. Betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol gitu ya Pak. Jadi apa yang ingin Bapak Guri sampaikan kepada saya? Begini, Bu. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya ya, Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajarannya ya. Masih saja mereka itu menggunakan metode konvensional saja, yang isinya dari ceramah lagi, ceramah terus. Padahal kita kan tahu bersama ya Bu ya, bahwasannya perkembangan zaman ini kan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja.
ya sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif begitu Bu. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahan dari Pak Gurianto adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya Pak Guri? Iya Bu. Jadi kurang bervariatif, medianya ataupun model pembelajarannya pun masih model yang lama saja Bu. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Guri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Jadi yang Pak Guri harapkan ini adanya perubahan gitu ya Pak? Kira-kira perubahan apa yang Pak Guri ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model, ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aktivitas kita dalam pengajaran seperti membaca puisi yang sekarang ini sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah baik, daripada itu banyak mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ini supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Bu. Oke, dari yang Pak Guri sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Guri sekarang ini berada di level berapa ya Pak? Sepertinya masih di level 5 ya Bu ya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 kali ya Bu ya. Oke, di level 5 ya. Jadi kalau isi level 5, kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi Pak Guri di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru yang senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Pak Guri lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi dia bergantian seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke, untuk mentoring, nanti Bapak merencanakan dengan mentoring apa pendampingan? Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian Bapak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran mengenai penggunaan media-media yang bervariatif, Bu. Berarti Pak Guri ini tadi sudah merencanakan cara mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop gitu ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Guri untuk saat inilah lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana ya Pak? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang. Perlu waktu juga yang tidak sebentar kan. Kemudian biaya juga kan harus kita pikirkan. Harus mencari narasumber juga
yang kompeten, kan seperti itu Bu. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman untuk dilakukan oleh para guru itu adalah mungkin mentoring ya Bu ya. Oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Guru itu memerlukan support ya, atau memerlukan bantuan siapa gitu Pak? Ada sih Bu, nanti saya mungkin minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu nanti ada Ibu Perawati dan juga nanti saya minta bantuan juga sama Pak Mahdi Bu. Oke, berarti Pak Guri ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan kerja Bapak. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan kegiatan mentoring itu? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan nanti insya Allah saya akan melakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Oke Pak Guri, bagus sekali ya Pak Guri. Kira-kira Pak Guri dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Guri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran seperti itu Ibu. Oke, Alhamdulillah ya Pak. Pak Guri sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran lebih variatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya Pak ya kabar baiknya dari Pak Guri setelah melakukan mentoring. Saya sudah tak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Guri. Mungkin percakapan kita hari ini cukup ya Pak ya. Sampai di sini dulu ya Pak. Semoga rencana-rencana Pak Guri untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya khususnya nanti Ibu. Sama-sama Pak Guri, mungkin lain waktu kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungin saya ya Pak ya. Ya siap, siap Bu, siap. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, begitu saja ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sarah. Baik Ibu Sarah, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sulaiman. Baik Bu Sarah tadi sudah melakukan coaching ya terhadap Pak Guri. Ya betul ya kan Bu? Benar Pak? Iya, baik. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya pasca observasinya. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Ini terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan kira-kira Bu. Ketika saya melakukan coaching antara saya melakukan coaching dengan Pak Gurianto, saya sudah melakukan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coachi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, kalau menurut saya sih ya Bu, ini saya sebagai observer yang tadinya saya mengamati Ibu ya sebagai coach dan Pak Guri sebagai coachinya. Nah, dari proses coaching tadi, Pak Guri dan Bu Sarah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta.
dan juga Bu Sarah juga tadi sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Guri, sehingga Pak Guri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga telah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Bu, ya sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi terhadap Pak Guri? Kompetensi yang ingin saya lakukan, yang ingin saya kembangkan, yaitu dengan cara lebih memahami lagi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, gitu ya Bu ya. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi ya kan Bu. Dari saya demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek coaching yang ketiga ini, saya Gurianto akan berperan sebagai observer atau pengamat dan Bapak Sulaiman akan berperan sebagai coach. Sedangkan Ibu Asaratun akan berperan sebagai coach. Bagaimana praktek coaching yang ketiga ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam Pak Guri. Gimana nih kabarnya Pak Sulaiman? Alhamdulillah Pak Guri sehat-sehat. Sejauh ini nggak ada rintangan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Pak Guri. Ini Pak Sulaiman nih, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Iya ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Iya ya. Baiklah Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya itu ada kemitraan, proses ya Pak. Ya Pak. Pertanyaan pertama saya yang akan saya tanyakan kepada Pak Sulaiman adalah kompetensi apakah yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching kali ini? Baik Pak Guri, terima kasih. Kompetensi yang saya ingin kembangkan Pak untuk kali ini yang pertama itu adalah presence, ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada coach nanti Pak. Oh, iya. Ini pertanyaan kedua nih ya Pak ya. Iya. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan nanti secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik Pak, nanti saya mau kembangkan itu nanti, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Kemudian yang terakhir nih ya Pak Sulaiman ya. Iya ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Bapak sampaikan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, indikator yang ingin saya capai nantinya bagaimana nanti si coachee itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak, dan kemudian menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya dan bisa nanti memunculkan ide-ide baru gitu Pak. Oh iya Pak ya. Demikian dulu ya Pak ya Sulaiman ya. Iya, Pak. Perangkat observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Bapak, terima kasih. Ya sama-sama Pak Sulaiman. Assalamualaikum Ibu Sarah. Waalaikumsalam Pak Sule. Iya, gimana kabar Ibu Sarah? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu Sarah. Dengar-dengar, Ibu sepertinya ada yang Ibu sampaikan sama saya gitu Bu, atau yang mau Ibu sampaikan begitu kepada saya.
Iya sih Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, ya, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu nih, Bu. Ya, mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk mengobrol-ngobrol gitu, Bu. Jadi, apa yang kira-kira ya nih yang Ibu sampaikan? Begini loh Pak, Iya, iya. ini kan terkait dengan rekan guru di sekolah saya Pak. Ah, ah, ah. Kan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu ya. Mm, Dari penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah, konvensional gitu. Dan ceramah lagi gitu. Padahal kita ketahui kan perkembangan zaman sekarang itu kan semakin canggih, mm, teknologi juga pembelajaran juga semakin pesat gitu. mm, Tapi guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan gitu loh Pak. mm. Jadi yang mengandalkan metode konvensional saja, ya sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif begitu loh Pak. Oke, 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 baik, Ibu. Jadi saya garis bawah ini, Bu. Berarti permasalahan yang Ibu Sarah itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya, Bu ya, dalam proses belajar mengajar ya, Bu. Iya benar Pak. Jadi kurang bervariatif gitu. Medianya atau mode pembelajarannya ya masih model yang lama gitu. Sekarang kan udah canggih ya kan Pak. Bisa kita dari mana saja kan bisa gitu ya kan Pak. Iya, 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 iya. Iya. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini lah, Bu. Apa sih yang Ibu ingin dapatkan gitu, Bu? Hmm, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, begitu Pak. Oke, 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 oke. Jadi Bu Sarah harapkan ini adanya perubahan ya, Bu ya. Kira-kira perubahan yang Ibu Sarah inginkan atau ingin Ibu dapatkan seperti apalah kira-kira ya, Bu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam menyampaikan metodenya gitu, model atau media pembelajarannya gitu, yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aktivitas gitu ya, Iya, iya. dalam pembelajaran seperti ya banyak ya kan Pak ya, Iya, puisi iya. yang sekarang sedang maraknya digunakan para guru gitu kan. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi dari PowerPoint gitu kan. Itu kan sudah lebih baik daripada banyak mengandalkan metode ceramah saja gitu tanpa adanya media apapun gitu mendampinginya. Jadi ini supaya lebih berkreatif seperti itu loh Pak. Oke, 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 oke. Dari yang Ibu Sarah sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan bervariasi metodenya begitu ya, Bu. Model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya, Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Sarah sendiri ini di level berapa lah kira-kira, Ibu? Sepertinya masih di level 5 ya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit gitu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 gitu loh, Pak. Level 5 ya, Bu ya. Oke. Di level 5 jadi kalau kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah kira-kira Bu Sarah? Mungkin bisa ditingkatkan itu sampai di level 7 ya, Pak ya. Ini kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit gitu, Pak. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru yang udah tua, guru-guru yang senior gitu. Iya, iya. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Di level 5 ke level 7 ya, Bu ya. Nah, kira-kira usaha apa nih, Bu? Ah, yang akan Ibu Sarah lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya juga, Pak. Mhm. Apa
rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat gitu. Tapi mungkin semacam saya melakukan kegiatan mentoring gitu ya, atau Mentoring. seperti pendampingan individu gitu Ya, ya. antara saya dengan rekan guru gitu, secara face to face, eh, tapi bergantian seperti itulah Pak. Oke, 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 oke. Untuk mentoring nanti Ibu merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya Bu ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Penyampaian Ibu itu kira-kira? Mungkin kalau dengan mentoring gitu, ya saya coba nantilah Pak konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru gitu kan, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran mengenai media, menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, berarti Bu Sarah ini tadi sudah merencanakan cara mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiganya kira-kira Ibu Sarah saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi kan gitu. Itu kira-kira yang mana Ibu? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan gitu, persiapannya yang matang gitu ya Pak ya, dan waktunya itu tidak sebentar, kemudian biayanya juga harus ada gitu, dan harus mencari narasumber yang kompeten gitu ya. Jadi untuk saat ini ya lebih nyamannya lagi yang dilakukan itu ya seperti mentoring gitu loh Pak. Oke, mentoring ya Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Sarah, ini kan memerlukan support atau memerlukan bantuan. Ini kira-kira siapalah yang bisa mensupport atau membantu Ibu dalam proses mentoring ini, Bu? Ada sih Pak, nanti saya mungkin minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT gitu. Atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran gitu, memang sudah bervariatif gitu ya. Misalnya di sekolah itu ada Pak Muhadri dan juga bantuan juga sama Pak Ijal begitu loh Pak. Oke, Saya dalam satu sekolah. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Berarti Ibu Sarah ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu ya, dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan dengan proses mentoring ini, Bu? Insya Allah secepatnya ya Pak, minggu depan mungkin Pak, saya akan melakukannya. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu, terus saya berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, 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 oke. Bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira Bu Sarah dari percakapan kita hari inilah antara Ibu dengan saya tadi, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran seperti itu Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran ya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabarnya ya Bu Sarah. Setelah melakukan mentoring ini, saya sudah tak sabar nih Bu untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Sarah. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Sarah untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak ya. Bapak juga
sudah mau meluangkan waktunya untuk saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin. Amin, amin, amin. Sama-sama, Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang Ibu ceritakan, Ibu, kita bisa konsultasi kembali, kita bisa coaching kembali, ya Bu ya. Ya, siap-siap, Pak. Semoga kita nanti bisa ngobrol di lain waktu kesempatan ya Bu. Begitu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaiman. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam Pak Guri. Pak Sule tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sarah. Ya alhamdulillah sudah Pak. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Baik Pak, dari coaching ini tadi, saya sudah melakukan coaching itu sudah mengikuti sesuai dengan alur tirta Pak. Kan gitu, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke, Pak Sule. Menurut saya sebagai observer nih ya Pak Sulaiman ya. Iya. Tadi proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Sarah tadi itu kalau saya perhatikan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirtanya. Dan Pak Sulaiman juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Asaratun tadi sehingga Ibu Asaratun bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga telah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya. Ini pertanyaan terakhir nih ya Pak ya, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak tentang prosesitas sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oh iya, itu ya Pak ya. Iya. Terima kasih ya. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Sule ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Guri. Demikianlah praktek coaching dalam supervisi akademik yang telah kami lakukan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.